Bebek memiliki banyak kegunaan ekonomis untuk diternakan yang menghasilkan daging, bulu, telur, dan juga kotoran untuk dimanfaatkan. Berdasarkan perbandingan 69 negara pada tahun 2022, produksi daging bebek Tiongkok mencapai 4.800.000 ton, disusul Vietnam dan Prancis. Data ini menunjukkan bahwa produksi bebek terbesar dunia ada di kawasan Asia, dengan produksi mencapai lebih dari 6 juta ton pada tahun 2022 di dunia. Bila dihitung jumlahnya per ekor, populasi bebek yang dibudidayakan di Tiongkok sekitar 700 juta ekor dan di Vietnam sekitar 100 juta ekor, sementara untuk populasi Indonesia sekitar 50 jutaan ekor, dan di seluruh dunia sekitar 1,2 miliar ekor. Pasar daging bebek diperkirakan dapat tumbuh sebesar 1,3 miliar US dollar selama 3 tahun, menurut peneliti pasar dari Teknavio. Tahun lalu pasar daging bebek global meningkat sebesar 2,09%, didukung oleh peningkatan permintaan dari negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Malaysia. 80% pertumbuhan pasar berasal dari negara-negara ini pada tahun 2019. Faktor-faktor seperti meningkatnya kesadaran akan kesehatan, kemudahan yang ditawarkan oleh daging olahan, dan perluasan rantai makanan cepat saji mendorong pertumbuhan pasar di negara-negara ini. Sekitar 80% bebek di dunia dipelihara di Tiongkok, namun secara tradisional dimakan di wilayah selatan, di mana lidah bebek goreng, kaki rebus, dan leher bebek pedas merupakan makanan ringan yang populer, dan usus bebek dijadikan hotpot. Namun dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak bebek yang diolah untuk digunakan oleh perusahaan catering, pemasok kantin besar untuk memberi makan sekolah, pabrik, dunia usaha, dan militer. Di Tiongkok, banyak peternak yang membudidayakan bebek dengan model penggembalaan, dan umumnya petani padi di pedesaan-pedesaan juga beternak bebek. Tujuannya untuk membasmi rumput liar dan hama serangga yang dapat merusak tanaman padi dan membantu menyuburkan tanah melalui kotorannya. Kemampuan mereka berenang di sekitar sawah membuat mereka cocok untuk melakukan pekerjaan tersebut, membantu proses pertanian dan menciptakan lingkungan alami untuk tanaman padi. Cara bertani ini merupakan salah satu jenis pertanian regeneratif, suatu sistem praktek dan prinsip bertani yang digunakan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati, menyuburkan tanah, memperbaiki daerah aliran sungai, dan melindungi ekosistem. Hal ini bertujuan untuk menangkap karbon di dalam tanah serta di atas tanah melalui pepohonan, semak belukar, daun-daun, dan dahan-dahan yang berguguran, membantu mengurangi karbon di atmosfer. Pada saat yang sama, praktik-praktik ini dapat meningkatkan hasil panen, membangun ketahanan terhadap degradasi, dan meningkatkan penghidupan petani. Perjalanan bebek tidak berakhir di sawah. Ketika musim berakhir, bebek kampung dijual ke restoran lokal dan pedagang grosir sebagai sumber protein yang kaya. Bebek jenis ini terkenal dengan dagingnya yang berkualitas tinggi, dan daging dari peternakan ini bersertifikat organik sesuai standar Cina. Ini adalah proyek yang didukung oleh South China Agriculture University dan merupakan salah satu dari banyak solusi yang berperan dalam menciptakan sistem pangan dan penggunaan lahan yang lebih berkelanjutan. Di sini ekosistem alami dan komunitas hidup berdampingan melalui pendekatan yang mengutamakan alam dan lokal, menyediakan dua sumber makanan penting bagi manusia tanpa merusak planet ini. Pada 2021, negara ini telah mendirikan 199 peternakan tingkat nasional, kawasan konservasi, dan bank gen untuk sumber daya genetik ternak dan unggas. Perusahaan ini telah membudidayakan lebih dari 100 jenis ternak dan unggas baru, dan juga telah membangun sistem pembiakan komersial. Bebek mungkin bukan merupakan sektor peternakan utama di Vietnam, namun dalam beberapa tahun terakhir, industri peternakan bebek di Vietnam tumbuh dengan sangat signifikan. Bebek memiliki siklus reproduksi yang cepat sehingga dapat menghasilkan telur dan daging dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, pakan bebek relatif murah dan mudah didapat di Vietnam. Meskipun pertumbuhan eksponensial peternakan bebek baru terjadi dalam beberapa tahun terakhir di seluruh Vietnam, namun terkhusus di wilayah Delta Mekong, peternak bebek telah lama dianggap sebagai profesi yang mendatangkan perbaikan ekonomi. Pada tahun 2022, Delta Mekong memiliki kira-kira 40% dari seluruh populasi bebek di Vietnam. Jumlahnya berada pada kisaran 24 juta ekor. Melihat tingginya minat dan antusiasme masyarakat Vietnam untuk peternak bebek, maka pada Maret 2021 pemerintah Vietnam menyetujui strategi pengembangan peternakan bebek untuk periode 2022 sampai 2030 dengan visi hingga 2045. Strategi ini bertujuan mempromosikan keunggulan kawasan ekologis guna pengembangan peternakan bebek secara komprehensif, mengembangkan rantai nilai, meningkatkan nilai tambah, memastikan keamanan hayati dan keamanan pangan, serta memenuhi permintaan pasar dalam dan luar negeri. Sementara untuk ras pedaging didominasi oleh bebek white-in atau di Indonesia lebih dikenal sebagai bebek packing. Sama halnya dengan di Tiongkok, peternak bebek biasanya mengkombinasikan sistem peternakan mereka juga dengan metode penggembalaan. Biasanya dipelihara di penangkaran di tepi sungai atau kanal di mana bebek akan dilepas untuk berenang dan mencari makan di kolam, area persawahan,
sungai atau saluran irigasi. Makanan utama mereka adalah nasi, dedak, atau remis. Sementara untuk metode yang lebih modern, ternak bebek terutama bebek pedaging benar-benar dibudidayakan secara intensif dalam kandang yang menggunakan teknologi untuk level industri. Mengintegrasikan bebek ke dalam pertanian padi juga marak di Vietnam. Budidaya padi dan bebek ini merupakan sistem pertanian yang sudah ada sejak periode Jepang kuno, namun dikembangkan dan diperkenalkan kembali pada tahun 1989 oleh Kakao Furuno. Praktek ini juga dapat sedikit mengurangi biaya pupuk karena aktivitas bebek di lahan persawahan akan secara alami membantu menyuburkan tanah. Dalam sistem ini, para petani biasanya akan memasukkan bebek saat padi berusia minimal 2 minggu setelah tanam atau saat padi sudah cukup kuat dan lentur untuk menopang aktivitas kawanan bebek. Sistem ini akan terus dipertahankan sampai padi mendekati fase pembuahan.